Welcome back again with Kang di sana, teman-teman semua ya. Malam ini saya akan sengaja membahas mengenai mungkin bagaimana caranya memaksimalkan hasil kinerja kita. Kemudian bagaimana caranya juga menutup akhir tahun yang sempurna sebagai konten kreator pemula ya. Karena siapapun sama-sama pemula, teman-teman ya. Tidak salahnya kita untuk saling berbagi di sini. Jangan lupa juga like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari Kang Adi. Oke, teman-teman semua. Sebelum dilanjutkan, ini kira-kira kamu udah punya tabungan berapa nih? Dan mulai konten sejak kapan nih? Karena nggak kerasa ya, kadang-kadang ketika kita mulai konten tuh rasanya lama banget, tapi tiba-tiba setelah kita punya penghasilan itu rasanya baru kemarin kita masih ada di tingkat pemula ya, sekarang sudah mulai agak sedikit naik ya. Nah, buat kamu-kamu nih yang sudah mulai punya tabungan, sudah mulai punya penghasilan, kira-kira uangnya dipakai apa nih sama kamu nih? Apakah foya-foya atau mungkin kamu beliin alat lagi menunjang konten-konten kamu, atau yang ketiga kamu untuk persiapan nikah atau mungkin untuk persiapan anak sekolah ya teman ya. Nah, intinya teman semua ya, apa yang saya pelajari kurang lebih kita konten tuh dari mulai bulan apa ya, 4 bulan ke belakang deh ya, baru mulai fokus itu kurang lebih di bulan Agustus. Karena saat itu teman-teman ya, yang saya rasakan itu ketika belajar menjadi seorang content creator tuh ada kalanya tuh bingung, susah, serta kadang kala kita merasa sombong. Ketika konten kita viral, itu seringkali merasa bahwa kita yang sudah berpikir keras, bahwa semua itu berasal dari diri kita. Dan ternyata tahu nggak sih, semua itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih di akhir tahun ini ya temen ya, ini sudah mulai penghujung tahun, sudah bulan November dan sekarang tanggal 11, ini jam 11.04 malam ya teman-teman. Jadi sengaja saya buat konten di malam-malam seperti ini ya, karena idenya datang kayak gini. Nah, gimana sih caranya kita menutup akhir tahun ini dengan sebuah kesempurnaan? Dan ini tuh penting banget ya teman-teman ya, ketika kamu sudah mulai punya penghasilan, ketika kamu sudah mulai banyak job, kamu perlu memikirkan hal yang seperti ini. Kamu bisa sisihkan tabungan kamu untuk berangkat ke tanah suci. Entah kamu mau daftar haji atau kamu mau umroh, itu kembali ke kamu sendiri ya. Kalau untuk daftar haji itu lebih baik, karena untuk rukun Islam yang kelima itu kan wajib ya teman-teman ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, yang terakhir naik haji ya teman-teman ya. Dan itu sebuah kebanggaan loh teman-teman ya, ketika kamu bisa berangkat ke tanah suci. Karena apa yang saya rasakan ketika berangkat 2 kali ke tanah suci, itu selalu ingin balik lagi. Sebenarnya ada apa sih di sana? Ada suatu hal yang memang menurut saya tuh hal yang di luar nalar, di luar dugaan ya. Jadi ini sedikit cerita. Jadi waktu itu ketika saya mulai datang ke Masjidil Haram untuk mulai umroh, karena saya kedinginan di dalam bus, itu tiba-tiba saat mau tawaf itu pingin buang air besar teman-teman ya. Sedangkan saat itu pas tanggal 12 Agustus tahun lalu tuh baru pertama kali dibuka untuk tawaf umum ya. Dan saat itu saya bingung, kalau keluar lagi saya nggak bisa masuk karena saat itu harus ada surat yang ditunjukkan ke askar yang berjaga di pintu masuk Ka'bah. Nah, sebuah keajaiban terjadi. Saya hanya duduk di depan Ka'bah sebelum melakukan umroh. Saya berdoa, ya Allah, tolong saya ingin tawaf sampai selesai. Perut saya sakit, ya Allah, tolong tahan hingga saya menyelesaikan umroh. Believe it or not, baru 3 menit saya hitung itu dengan jari, baru belum 1 putaran tiba-tiba perut saya normal kembali dan tidak merasakan untuk ingin buang air besar. Itu keajaiban yang pertama. Dan yang kedua, ketika tahun lalu saya mulai terlihat usaha sudah mulai goyang, kemudian proyek-proyek pun sudah mulai terlihat tidak stabil, saya berdoa kepada Allah waktu itu, ya Allah, saya mohon pekerjaan yang baru sebagai pengganti dari pekerjaan saya yang lama sebagai kontraktor, dan berharap saya pun bisa lebih dekat dengan keluarga. Dan Allah kabulkan di bulan September. Saya berangkat tanggal 12 Agustus umroh, bulan September alhamdulillah saya dikabul oleh Allah. Perusahaan tutup, jadi katakan bangkrut lah ya, karena memang sudah nggak mampu dimanage lagi dan sudah terlalu banyak minus ya teman-teman, yaitu dampak dari kesalahan saya pribadi ketika dalam mengelola manajemen keuangan. Nah,
hingga saya bisa duduk di sini memiliki setup seperti ini. Ternyata itulah sebuah hal yang saya rasakan, bahwa ternyata semua ini tanpa campur tangan Allah tidak akan seperti ini. Akun saya follower masih sedikit, kemudian view saya pun belum ada yang jutaan, masih baru puluhan ribu saja, itu pun hanya beberapa video. Tapi ternyata Allah memberikan sebuah keajaiban, bahwa ada tawaran-tawaran sampel produk, kemudian ada beberapa juga yang menanyakan red card, dan itu ternyata semua adalah hasil dari campur tangan Allah. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan hal tersebut, tidak ada salahnya kamu untuk mulai memikirkan untuk berangkat ke tanah suci sebagai rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana tuh kamu bakal menemukan banyak hal yang baru, bahkan tidak pernah tahu kejutan apa yang bakal Allah berikan sama kamu. Nah, jika kamu ingin berangkat umroh, pastikan pilih travel yang terpercaya. Gimana sih caranya milih travel yang terpercaya? Yang pertama, kamu harus cek dulu dong di website di depan. Jadi travel mana sih yang bermasalah dan tidak bermasalah. Di sana kelihatan kok, semua datanya ada. Yang kedua, yang kedua, jadi yang kedua itu kamu jangan pernah tergiur dengan harga yang murah ya. Jadi ketika kamu tergiur dengan harga yang murah, misalnya berangkat umroh cuma 15 juta, cuma 13 juta. Kalau kamu masuknya gelombang 10, saya yakin kamu nggak berangkat. Kalau kamu gelombang pertama yang daftar, pasti berangkat. Tapi belum tentu di sana itu akan dijamu dengan baik. Nah, makanya saran saya adalah pilihlah travel yang memang sudah punya nama, sudah punya pengalaman, meskipun agak mahal sedikit, tapi setidaknya kamu safety, bisa berangkat ke sana beribadah dengan nyaman, bahkan hotelnya pun istilahnya dekat dengan tempat ibadah ya, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya teman-teman ya. Nah, sebuah rekomendasi jika kamu ingin berangkat umroh, terutama yang ada di kota Bandung, kamu bisa menggunakan Travel Harum Tour. Ternyata Travel Harum Tour ini sudah memberangkatkan sebanyak 5.000 orang. Bahkan ada Buya Yahya juga loh yang memang menjadi pembimbing di sana ya teman-teman ya. Dan kamu nggak perlu khawatir, ada banyak banget program-program dari Harum Tour ini buat kamu-kamu yang pengen berangkat sambil ke Turki, sambil kemana lagi ya, Spanyol dan sebagainya. Mereka pun bisa mengadakan program seperti itu ya. Bahkan ada juga loh beberapa program yang mereka sediakan juga buat kamu yang ingin berangkat ke tanah suci, serta ada juga wisata sejarahnya ya, mau Turki, Spanyol dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara yang lebih terfokus pada ibadah, ya kamu boleh ambil aja yang paket umum ya teman-teman ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya teman-teman ya, di Madinah dan kota Mekah. Nah, dengan begitu kamu bisa loh berangkat dengan cuma 26 jutaan aja untuk berangkat ke tanah suci, bahkan hotelnya pun cukup nyaman ya. Jadi kalau hotel itu kan relatif ya teman-teman ya, ada yang jaraknya cuma 100 meter, 500 meter ya. Yang penting masih di ring satu. Ring satu itu berarti kurang lebih jaraknya cuman sekitar maksimum 3 km ya. Tapi kalau 3 km sih di sana nggak kerasa. Jadi 2010 lalu ketika saya berangkat ke tanah suci itu saya disisah teman-teman ya 6 km. Bahkan ketika tawaf ifadah itu kita jalan kaki teman-teman ya, karena saat itu waktu musim hajian. Nah, buat kamu yang ingin daftar di Kota Bandung, kamu bisa langsung aja cek link di bawah ini, dan insya Allah saya akan handle semuanya. Saya akan presentasikan ke teman-teman semua, bahkan bapak ibunya nih yang mau berangkat ke Tanah Suci, insya Allah akan saya handle. Kebetulan sudah 2 kali berangkat ke Tanah Suci, jadi mungkin sedikit banyak saya juga tahu bagaimana kondisi di sana, kemudian kondisi hotelnya. Bahkan untuk di Harum Tour ini, kamu akan mendapatkan bimbingan dari para profesional ya teman-teman, jadi nggak perlu takut kalau kamu lagi umroh, lagi tawaf tuh insya Allah akan dibimbing dengan baik ya. Jadi bagaimana sih caranya menutup kesempurnaan prestasi kita, yaitu dengan sebuah ibadah. Kamu bisa memperkuat lagi ibadahnya, kamu bisa mulai membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa banyak bersedekah, dan bahkan kamu pun bisa mengunjungi tanah suci ya teman-teman ya, sebagai bukti atau bentuk rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sempurnakanlah hidup kamu dengan ibadah yang betul-betul maksimal, sehingga kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Mungkin ini pembahasan ya, sekedar kita sharing bahwa ada hal lain yang bisa kita gali dalam diri kita. Oke, jangan lupa seperti biasa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.